Misalkan ada candle seperti ini dan di sini candle opening. Ya, openingnya pasti di sini adalah pada saat candle ini closing. Lalu bagaimana jika dia tidak mampu untuk terus naik tapi malah ke bawah? Oke, jadi ini adalah candle merah. Jadi kita sepakati tadi yang merah itu adalah bearish. Oke, jadi ini candle bearish. Dan di sini ada beberapa part di candle tersebut ya. Yang pertama, oke, jadi dalam candle ini di part 1 gitu. Oke, jadi di mana openingnya, di mana closingnya, di mana harga tertingginya, dan di mana harga terendahnya gitu. Paling tinggi, paling ujung. Apa ini paling tinggi, paling ujung? Oke, ini ya. Jadi ini apa? Harga tertinggi ya. Oke, terus harga opening, closing, harga tertinggi sama harga terendahnya. Di tengah di sini. Ya. Ini jawaban Mas Ais ya. Jadi untuk candle bearish atau candle merah ini harga opening berada di sini, harga terendah berada di tengah body ini, dan harga closing berada di sini, dan harga tertingginya di sini gitu. Buat teman-teman, bagaimana? Apakah ada pendapat lain atau tidak? Oke, jadi langsung saja kita bahas kalau nggak ada jawaban yang lain ya. Jadi candle bearish itu kan karakteristiknya dia open di atas, closing di bawah, karena dia turun. Jadi pada saat dia membentuk candle baru, harga openingnya berada di atas body candle. Artinya di sini ini adalah body candle yang besar dan atasnya ada di sini. Jadi ini adalah harga openingnya. Jadi ini bukan harga closing tapi harga opening. Jadi harga opening berada di atas, ya closing di bawah. Jadi candle bearish itu selalu opening di atas, closing di bawah. Dan candle bullish kebalikannya, dia selalu harga opening di bawah, closingnya di atas. Dan harga tertinggi ya sudah benar, jadi dia harga tertinggi itu adalah di shadow paling ujung atas. Karena berarti harga pernah menyentuh area ini, tapi tidak bertahan lama dan kemudian turun kembali. Maka dari itu ini disebut harga tertinggi. Dan untuk harga terendah ya, harga terendah bukan di tengah-tengah body candle, karena harga terendah itu adalah harga dimana pada saat candle ini pernah menyentuh titik terendah, dan kebetulan harga pada saat dia turun hingga titik terendah dia closing di situ gitu. Jadi harga terendah itu sama dengan harga closingnya. Jadi dia sama. Jadi harga closing dengan harga terendah itu sama. Karena tidak ada yang lebih rendah lagi dari harga tersebut. Jadi seperti ini gitu. Jadi untuk mungkin proses tertentunya adalah pada saat dia opening seperti ini hanya baru berupa garis,
dia pernah naik ke atas menyentuh area ini. Oke. Dia menyentuh area ini, kemudian tidak beberapa lama sebelum 1 jam itu berakhir, dia kembali turun ke bawah, turun terus hingga ke area ini, dan 1 jam berakhir. Makanya bentuknya seperti ini. Jadi dia open di sini, dia pernah naik ke atas, kemudian turun kembali, dan dia closing di tempat yang sama dengan titik terendahnya dia, sehingga membentuk candle yang berupa seperti ini. Jadi apa maksud dari ini gitu? Candle yang bentuknya seperti ini. Jadi dia pernah sebelum dia membentuk candle bearish yang mempunyai shadow di atas tapi tidak mempunyai shadow di bawah, artinya dia pernah posisi di atas, dia pernah naik lebih ke atas lagi. Jadi pada saat dia open harga, pembukaan harga, si buyer pernah masuk kuat sehingga harganya sempat naik ke atas itu. Jadi ini sempat hijau terlebih dahulu sampai ke atas, tapi dia tidak mampu mempertahankan posisinya. Jadi pada saat itu ada 2 kemungkinan gitu, antara yang tadi buyer yang masuk keluar kembali, exit dengan cara taking profit, atau di area ini muncul seller yang masuk sehingga harganya turun dan berubah menjadi candle bearish, dan dia turun terus. Jadi si seller ini masih masuk terus sehingga 1 jam terakhir dan dia closing di bawah. Jadi secara historical gitu, candle seperti ini artinya si buyer pernah mendominasi candle ini. Dalam waktu 1 jam ini si buyer pernah mendominasi sehingga harganya naik, tapi tidak bertahan lama. Masuk seller yang lebih kuat daripada si buyer sehingga harganya dipres turun ke bawah, yang artinya adalah di candle ini lebih banyak seller yang melakukan aksi dibanding si buyer. Maka dari itu untuk secara probability jika kita bertemu dengan candle seperti ini, maka candle selanjutnya paling tidak akan ke bawah terlebih dahulu secara probability ya. Terutama jika membentuk pola-pola tertentu. Oke, misalkan seperti ini. Oke, jadi ini dulu pernah dibahas juga oleh riset kita yang lama. Dia membentuk pola seperti ini apa namanya? Apa? Yang malu. Iya, yang ini. Kalau bentuknya seperti ini. Inverted. Inverted kan, Pak? Jadi ini salah satu. Jadi tadi jenis candle hanya ada 2. Tapi tipe-tipenya itu banyak. Jadi jenis turunannya gitu, seperti ini gitu, berdasarkan bentuk gitu. Kalau berdasarkan arah, dia hanya ada 2, hanya ada candle bullish dan candle bearish gitu. Tapi berdasarkan bentuk itu sangat banyak, dan salah satunya seperti ini disebut inverted hammer. Dan jika ini berada di atas gitu, ini adalah indikasi
indikasi jika harga akan reversal ke bawah. Jadi oke, ini kita pindah ke depannya. Oke, ke atas. Oke, jadi jika dia berada di atas, dia sempat candle sebelumnya hijau, candle sebelumnya hijau, oke, jadi jika dia sedang bullish itu, candle sebelumnya hijau, 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 dan candle selanjutnya ini oke, nah seperti ini ya. Jadi dia closing di sini dan kemudian opening di sini. Dia sempat naik ke atas, ya. Dia sempat hijau. Tapi tidak berapa lama dia turun ke bawah, dan closing di bawah ya. Ini inverted hammer, yang artinya adalah pada saat trennya sedang bullish seperti ini, buyer masih masuk ya, buyer masih masuk, sempat mendominasi dan mendorong harganya lebih ke atas, tapi tidak mampu mempertahankan. Jadi si buyer ini tidak mampu mempertahankan trennya, dan kemudian seller masuk dan closing membentuk candle merah atau candle bearish ini, yang artinya adalah momentum untuk si buyer ini masuk terus ini sudah berakhir ya. Jadi sudah banyak buyer yang berhenti melakukan pembelian, dan malah ada yang melakukan taking profit atau sell ya, di sini. Maka kemungkinan yang terjadi adalah akan lebih banyak seller yang masuk. Jadi begitu dia ganti candle, kemungkinan besar candle selanjutnya ini merah. Kemungkinan besar merah. Kenapa? Karena balik lagi, si buyer sudah sempat menekan harga ke atas, tapi mereka tidak mampu mempertahankan level di misalkan 2660 ini. Mereka tidak mampu bertahan di atas sampai ini closing, candle ini closing di atas. Jadi sebelum candle ini closing, si seller sudah masuk dan melakukan push balik ke bawah. Jadi pada saat candle ini, artinya lebih banyak yang melakukan sell daripada melakukan buy. Dan pada saat candle selanjutnya biasanya ke bawah. Kenapa? Karena jika dia ke atas kembali dan ini hijau kembali gitu, artinya orang-orang yang melakukan sell di sini ini rugi semua gitu. Jadi historinya adalah di candle ini lebih dominan orang yang melakukan sell gitu. Dan jika harga kembali naik ke atas, artinya mayoritas yang melakukan sell di sini ini bakal rugi semua gitu. Maka itu orang yang melakukan sell di sini, mereka tidak akan membiarkan harga naik. Mereka akan menekan harga supaya turun. Karena jika harga naik, maka posisi sell mereka di sini ini akan rugi. Jadi mereka tidak akan membiarkan harganya naik bagi orang-orang yang sudah melakukan sell di sini. Tapi balik lagi, itu adalah trader besar ya, jadi the big boys
Jadi bukan retail seperti kita gitu, yang masuk di sini dan bisa menekan harga supaya turun. Nggak bisa. Kita retail kalau sampai masuk di area ini gitu, kita sell di sini, kita cuma bisa berharap kalau the big boys akan menekan harganya ke bawah. Tapi jika ini the big boys sudah sell di area ini gitu, di area di area yang jadi dia sudah sell di area sini, mereka tidak akan membiarkan harganya kembali naik atau paling tidak kembali menyentuh area ini gitu. Mereka akan menekan harganya turun, karena jika harga kembali naik ke atas artinya mereka rugi untuk trading mereka yang sudah entry sell di sini. Maka dari itu inverted hammer ini dikategorikan sebagai sinyal untuk reversal ke bawah. Lalu bagaimana jika reversal ke atas itu adalah hammer. Jadi kebalikan dari ini, jadi bentuknya so come with me to a place afar where the palm trees dance and sway. So run with me. If we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is ini hammernya. Jadi kalau harganya sedang turun dan di ujung membentuk pola seperti ini adalah tanda jika harga akan berhenti turun dan akan berbalik arah, paling tidak ada pullback. Kenapa? Karena balik lagi, yang tadinya sedang melakukan sell ini mereka ada dua kemungkinan, mereka taking profit atau melakukan buy di area ini. Maka dari itu setelah ada candle seperti ini, biasanya candle selanjutnya adalah candle hijau. Jadi kebalikan dari yang ini. Jadi kebalikan dari yang satu ini gitu. Jadi ini adalah jenis berdasarkan bentuknya ya. Jadi kita sudah membahas tentang candlestick ya. Jadi jenis candlestick pada dasarnya ada dua, yaitu candle bullish dan juga candle bearish, tapi jenisnya banyak. Jenis berdasarkan bentuknya ya, seperti hammer, doji, maruboju, spinning top, dragonfly dan lainnya. Tapi pada dasarnya itu adalah untuk memudahkan kita memahami apa yang terjadi pada saat candle itu terbentuk, khususnya tentang volume dari si buyer dan juga seller gitu. Kubu mana yang lebih mendominasi pada saat candle tersebut terbentuk, seperti misalkan inverted hammer yang tadi kita bahas. Jadi pada saat inverted hammer terbentuk artinya buyer sudah masuk lebih dulu, tapi tidak bisa bertahan untuk mendorong harganya tetap di atas, dan terjadi penurunan harga, baik itu diakibatkan oleh taking profit dari buyer atau seller yang masuk, sehingga probability yang lebih besar adalah candle selanjutnya akan bearish kembali. Itu inverted hammer. Dan dengan ini kita akhiri edukasi internal kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di edukasi kelas kita kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di edukasi kelas kita selanjutnya. Selamat beraktivitas, selamat liburan, bye-bye. So run with me, if we leave right now, we might make it.